Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Malkairi, NIM 210306171. Saya dari Prodi Peternakan C, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Ibu Tati Fidianasari, SPTMP. Di sini saya akan menjawab beberapa soal yang telah diberikan. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan 3 sistem kondensasi pada tubuh ternak. Yang pertama yaitu sistem dapar darah. Larutan dapar atau larutan penyangga adalah larutan yang mengandung campuran asam lemah, dan basa konjugatnya. Atau sebaliknya, secara alami, sistem dapar bikarbonat digunakan untuk mengatur pH darah, karena darah mengandung sistem dapar asam bikarbonat dan garam bikarbonat. Untuk mempertahankannya, pH darah tetap normal yaitu 7,4. Diperlukan perbandingan kadar garam bikarbonat yaitu kadar asam karbonat sama dengan 20:1. Yang kedua yaitu sistem respirasi. Proses respirasi yaitu tubuh menggunakan oksigen dan menyingkirkan karbon dioksida serta uap air. Melibatkan yang pertama yaitu pemasukan O2 dan pelepasan CO2 di alveoli. Yang kedua yaitu transportasi O2 dari alveoli ke jaringan. Yang ketiga yaitu transportasi CO2 dari jaringan ke alveoli. Ditentukan oleh proses difusi udara, tekanan parsial gas dalam udara pernapasan PO2 dan PCO2. Transportasi O2 dalam darah berbentuk yang pertama yaitu gas larut dalam plasma yang sedikit. Yang kedua yaitu O2 terkait hemoglobin atau HbO2. Transportasi CO2 dalam darah berbentuk yang pertama yaitu gas larut dalam plasma. Yang kedua yaitu asam karbonat larut dalam plasma. Yang ketiga yaitu ikatan karbonino dengan protein darah termasuk Hb 20%. Yang keempat yaitu garam bikarbonat 70%. Yang ketiga yaitu sistem ekskresi melalui ginjal. Mengatur kandungan garam bikarbonat dalam darah dengan cara yang pertama yaitu mobilisasi ion H+ di tubulus proksimal dengan reaborsi Na+. Yang kedua yaitu sekresi ion H+ di tubulus distal ditukar dengan Na+. Yang ketiga yaitu membentuk amonia NH4+ di tubulus distal menggantikan Na+ yang terpakai untuk. Selanjutnya yaitu yang kedua yaitu saya ingin menjelaskan secara singkat proses metabolisme air dalam tubuh ternak. Sistem metabolisme air dalam tubuh ternak yang pertama yaitu air yang diminum oleh ternak masuk ke dalam mulut menuju saluran pencernaan. Nah, yang kedua yaitu air masuk melalui pembuluh kapiler ke dalam darah yang akan dialirkan ke seluruh tubuh ternak. Dan yang ketiga yaitu setelah itu tahap ketiga ini air membantu jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, saat air sampai di paru-paru ternak akan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang keempat yaitu proses selanjutnya. Yang keempat terjadi pada organ hati ternak. Pada tahap ini air akan membantu proses metabolisme karbohidrat, lemak dan protein. Yang kelima yaitu proses yang terakhir, yang kelima yaitu air menuju ginjal ternak. Pada tahap ini air membantu ginjal pada ternak dalam proses penyaringan zat sisa untuk dikeluarkan bersama air seni atau yang sering kita sebut urin ternak tersebut.
Selanjutnya saya ingin menjelaskan soal nomor 3, yaitu jelaskan dari manakah asal sumber air pada tubuh ternak. Sumber air untuk ternak itu berasal dari yang pertama yaitu air minum. Yang kedua yaitu air yang mengandung pada makanan atau pada pakan. Yang ketiga yaitu air metabolik yang didapat sebagai hasil dari oksidasi makanan dan sintesa dari molekul yang kompleks di dalam tubuh. Contoh C6H1206 plus 0602 CO2 plus 6H20. Glukosa, oksigen, karbon dioksida air, proses oksidasi. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan nomor yang keempat, yaitu bagaimana cara menghitung air metabolik. Di sini saya setelah menyiapkan yaitu tabel jumlah air metabolik yang dihasilkan untuk setiap 100 kcal atau energi metabolik. Bisa kita lihat. Yang di sini ada zat makanan, karbohidrat, protein, lemak. Zat makanan yang pertama yaitu karbohidrat. Air metabolik hasil oksidasinya yaitu 60. Rata-rata kalorinya atau kcal-nya yaitu 400. Metabolik per 100 kcal, energi metabolisnya yaitu 15,0. Selanjutnya itu zat makanan, protein. Air metabolik hasil oksidasinya yaitu 42. Rata-rata kalorinya yaitu 400. Metabolik per 100 kcal, energi metabolis yaitu 10,5. Selanjutnya yaitu zat makanan, lemak. Air metabolik hasil oksidasinya yaitu 100. Rata-rata kalorinya yaitu 900. Metabolik per 100 kcal, energi metabolisnya yaitu 11,1. Air metabolik dari 100 gram ramsum adalah 10 gram protein kali 4 sama dengan 440 kcal. 20 gram lemak dikali 9 sama dengan 180 kcal. 5 gram KH dikali 220 kcal per 440 kcal. 40 kcal menghasilkan 40 kali 0,15 kcal sama dengan 4,29 air metabolik. 180 kcal menghasilkan 180 kali 0,111 kcal sama dengan 1998 gram air metabolik. 220 kcal menghasilkan 220 dikali 0,150 kcal sama dengan 339 air metabolik per 57 gram air metabolik. Nah, jadi bila energi ransum 1 kcal, maka air metabolik yang dihasilkan adalah 57 gram. Bila energi dalam ransum 100 kcal energi metabolik, maka air metabolik yang dihasilkan adalah 40 kali 10,5 sama dengan 420. 180 dikali 11,1 sama dengan 1998. 180 dikali 11,1 sama dengan 1998. 220 dikali 15 sama dengan 3300 per untuk setiap dalam 100 kcal energi metabolik atau 139 air metabolik untuk setiap 100 kcal energi metabolis bila konsumsi manusia terhadap bahan makanan sekitar 2500 kcal, maka air metabolik yang diperoleh adalah 2500 dikali 0,129 sama dengan 322,5 dikali 29 adalah air metabolik yang dihasilkan oleh setiap kcal energi. Jelaskan soal yang terakhir yaitu soal nomor 5. Faktor apa saja yang mempengaruhi ekskresi, faktor-faktor yang mempengaruhi ekskresi dan kebutuhan air.
Keseimbangan positif, bila air yang masuk ke dalam tubuh lebih banyak daripada yang dikeluarkan dalam tubuh. Sedangkan keseimbangan negatif, bila air yang dikeluarkan lebih banyak daripada air yang masuk ke dalam tubuh. Air yang hilang dari tubuh dapat melalui yaitu yang pertama yaitu hilangnya air lewat kulit pada mamalia umumnya akan membantu atau melepaskan panas untuk mengatur temperatur tubuhnya. Jumlah air yang hilang melalui kulit akan meningkat dengan meningkatnya aktivitas fisik dan temperatur. Yang kedua yaitu hilangnya air melalui ginjal sebagai air seni atau urin yang dikeluarkan. Ini sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, yang faktor pakan, yang kadar protein dan mineral yang tinggi akan meningkatkan hilangnya air melalui air seni. Di samping itu meningkatnya mineral natrium dalam tubuh akan banyak air yang akan diabsorpsi sehingga menimbulkan odema pada otak dan asites terlalu banyak cairan dalam rongga tubuh. Akhir dari metabolisme protein adalah urea yang merupakan racun bagi saluran urin. Jadi untuk mengencerkannya diperlukan air sampai konsentrasi yang tidak berbahaya. Yang ketiga yaitu hilangnya air melalui pernapasan hampir 40% pada unggas. Yang keempat yaitu saluran pencernaan. Bentuk pakan dan susunan pakan mempunyai pengaruh nyata. Contoh, pakan serat mempunyai sifat pencahar yang menyebabkan banyak air yang keluar bersama fases. Ekresi kotoran sapi lebih basah dari kotoran kambing.